Sebenarnya istilah angket itu sendiri nanti kan bentuknya pansus angket. Pansus ya kan? angket. Ya. Pansus angket. Cuma biasanya kalau pansus angket itu khusus untuk pelaksanaan ketentuan undang-undang seperti tadi undang-undang APBN kok dilaksanakan begitu, undang-undang bansos kok gitu, undang-undang KKN kok gitu. Itu biasanya kalau dilihat ada dugaan pelanggaran itu dibentuk panitia angket namanya. Panitia angket itu ya pansus angket. Ada pansus yang umum seperti dulu pansus Bank Senturi, pansus BLBI. Itu hal-hal yang tidak langsung terkait dengan pemerintah seperti pansus Bank Senturi, pansus BLBI itu kan kaitannya dengan perbankan. Ada Bank Indonesia di situ yang di luar pemerintah sebenarnya. Itu bisa dengan cara itu. Jadi sebenarnya angket itu ya panitia khusus angket namanya. Pansus juga ya? Iya, pansus juga, tapi khusus pelaksanaan undang-undang dalam kebijakan pemerintah. Kalau yang di luar itu bisa saja pansus. Ya disebut tergantung kasusnya berarti ya. Dan kita sudah punya contoh lah pansus BLBI dan pansus Senturi dulu. Berarti nanti setelah hak angket ini baru kelihatan mana kira-kira yang mau difokuskan ya Prof ya? Tapi kalau ini angket sih. Lebih kepada angket ya? Angket itu sebenarnya kalau disetujui lebih mudah. Pertama, produknya bukan produk yuridis, tapi produk politis. Artinya gini, kalau Anda ke pengadilan orang bersaksi gitu tidak mau datang, ya, apalagi ini bukan kasus pidana, tidak mau datang gitu nggak bisa dipaksa. Kalau angket, panitia angketnya bisa datang ke desa-desa yang orang takut itu kemarin orang takut memberi kesaksian bahwa saya dapat bansos ini, bahwa saya disuruh gini, itu bisa didatangi, ditanya. Seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM ya. Komnas HAM kan baru menemukan orang yang tadinya tidak berani ngomong, begitu didatangi Komnas HAM, akhirnya bicara. Iya, didatangi, kemudian dicatat itu, lalu ada temuan dari Komnas HAM. Nah, angket bisa seperti itu, menemukan fakta-fakta seperti itu. Tapi produknya bukan yuridis, politis juga. Tapi itu bisa nggak dipakai juga untuk impeach presiden? Oh, ya tergantung kesimpulan akhir angketnya. Misalnya kesimpulannya betul berdasar temuan panitia angket ini sudah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang keuangan sesuai dengan hasil angket, ya itu bisa. Gitu. Cuma kalau presidennya udah pensiun kan tidak perlu ada impeach. Impeach itu tujuannya kan memberhentikan. Kalau orang sudah berhenti ngapain di impeach? Mau sudah berhenti juga. Lalu apa akibat hukum? Pidana. Kalau ada temuan pidana, misalnya ini sudah melanggar undang-undang, pelaksanaannya mengandung hukum pidana, bisa dipanggil lagi meskipun sudah pensiun kan gitu. Kan lebih banyak malahan orang yang sudah berhenti diambil kan gitu. PDIP siap jadi lokomotif? Oh, enggak tahu, saya bukan anggota PDIP. Kira-kira kelihatannya setelah saya di PDIP ya apa? Bu Mega lah. Diberi kehormatan, saya diberi kehormatan untuk menjadi. Kan Bu Mega didaulat nih sama partai-partai semua supaya memimpin. Kalau Bu Mega tegas, bentuk tim untuk menindaklanjuti ini dan harus berani gitu. Bu Mega sih berani, yang lain berani apa enggak kan gitu kan. Ya, kelihatannya sih kalau yang saya tahu ya, PDIP dalam hal ini konsisten ya. Biasanya iya. Tinggal yang di belakangnya ini, ya. Gembos nggak masuk angin nggak nanti di tengah jalan. Kemarin kan ada isu berita itu Pak Mahfud tidak setuju hak angket. Bukan tidak setuju, saya tidak boleh karena saya bukan orang parpol. Salah paham berarti ya? Salah paham, beritanya tidak setuju. Saya setuju, saya bekerja di tim hukumnya. Saya setuju angket tapi saya tidak boleh ikut karena saya bukan orang parpol. Ya kan? Saya menjadi narasumber boleh, gitu kan. Jadi banyak kepelintir juga Prof. Dianggap Prof kurang bersemangat untuk hak angket ini. Iya, justru saya dorong kan ketika dikatakan ini enggak boleh, saya yang muncul boleh lakukan gitu. Tapi bukan saya yang lakukan karena saya bukan anggota DPR dan juga bukan pengurus partai kan gitu. Prof, para aktivis demokrasi berpendapat bahwa pemilu 2024 ini adalah salah satu pemilu terburuk di Indonesia. Sebagai orang Indonesia saya malu sih. Ya, di mata dunia. Menurut Prof gimana tuh? Iya, saya tuh mau mengatakan itu enggak enak. Saya ini kontestan. Gitu. Tapi enggak. Saya ini sejak ikut pemilu,
Sudah belasan kali ya. Di zaman Orde Baru 7 kali, yang sekarang ini kan sudah 5 kali, 12 kali saya ikut pemilu. Ini pemilu terburuk. Pemilu terburuk sekarang ini. Faktornya apa aja, Prof? Ya faktornya itu politik gentong babi. Gentong babi. Sekarang misalnya, saya tahu ya politik gentong babi itu dulu ceritanya gini. Di era perbudakan di Amerika itu, para budak-budak itu biasanya tuannya tuh nyimpen daging babi di gentong-gentong gitu. Kalau keadaan krisis itu lalu dibagi lalu disuruh apapun budak itu melakukan. Sama itu politik gentong babi. Kalau lagi ada politik kerah leher itu, politiknya tuan takur. Nah, di film-film India itu, tokoh-tokoh masyarakatnya tuh dipegang, pejabat-pejabatnya kamu harus gini, kamu enggak, kamu saya pecat, kalau enggak, kamu saya penjara, macam-macam gitu. Jadi, dan ini sekarang yang maaf menurut saya memang ini paling buruk. Saya ikut pemilunya Pak SBY, tahu enggak pemilu Pak SBY itu? Pertama, waktu Pak SBY itu, bansosnya itu hanya 17 triliun. Iya. Dan itu sudah ada sebelumnya, tidak ditambah menjelang pemilu, enggak. Memang ada setiap tahun. Iya. Sekarang 496 triliun. Dan ditambah di tengah jalan. Zaman Pak SBY itu, iya pastilah mencari kemenangan ya, tapi undang-undang enggak dilanggar Pak SBY. Yang kedua, saya jadi ketua MK zaman Pak SBY. Pak SBY itu enggak pernah mau mengintervensi ketua MK. Saya saksinya, enggak mau dia kalau ada perkara gitu mau ngomong enggak dia. Termasuk perkara menyangkut dia. Dan saya juga kalau dipanggil dia enggak mau datang sendiri, harus rame-rame agar tidak bicara perkara. 9 orang. Iya. Iya. Misalnya pas ada upacara gitu saya mau duduk sama SBY. Nah, tamu lain banyak karena ini upacara kan. Tapi kalau berdua ketemu gitu enggak pernah Pak SBY enggak pernah memanggil, saya juga enggak pernah mau menghadap. Masih ada etika ya? Iya Pak SBY begitu. Ya. Kalau yang ini? Yang ini di Tenggarai. Di Tenggarai ada operasi-operasi seperti ditemukan oleh MK-MK-nya Pak Jimli itu. Oh iya MK-MK itu ya. Itu kan ditemukan oleh jelas. Terjadi pelanggaran berat secara etik karena mau diintervensi oleh pihak luar. Nah pihak luar itu siapa lagi? Kan sudah ada nama-nama yang liar muncul gitu ya. Iya. Nah, jadi MK-nya enggak tahu ya, ini MK yang akan datang ya. Ini MK yang kemarin ini sudah terbukti sah dan meyakinkan dia meloloskan Gibran itu dengan melanggar etik. Iya. Dan tidak masuk akal juga. Coba gini. Hakimnya 9. Ya. Hakimnya 9-3 menyatakan Gibran diloloskan. Yang 3 mengatakan, yang 4 mengatakan tidak diloloskan. Iya. Tidak boleh. Lalu yang 2 mengatakan diloloskan asal ke tingkat gubernur yang boleh, bukan wali kota. Nah yang 2 ini tiba-tiba digabung ke yang 5 lalu dibaca sebagai keputusan coba. Padahal yang 2 ini tidak setuju juga kalau wali kota. Mestinya ini kan digabungkan ke yang 4. Iya. Nah itu sebabnya lalu disebut itu pelanggaran oleh Pak Jimli. Kalau itu clear gitu ya, bukan kita mengada-ada, ini sudah menjadi putusan jelas. Kalau ini pemilu terburuk, terus hasil pemimpinnya gimana, Pak? Ya enggak apa-apa, kalau terpaksa nanti Pak Prabowo menang ya harus diakui dia menang. Karena ini soal politiknya ada di DPR nanti. Bisa saja baik, bisa saja buruk. Bisa kemungkinan Tapi dalam logika umum kalau prosesnya buruk, kalau prosesnya sampah, yang masuk sampah, yang keluar sampah kan gitu. Iya, mesti begitu. Tapi kan? Dalam politik mungkin enggak juga. Enggak mesti begitu. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi bisa 2 dikurangi 1 ditambah 2 ditambah 1 4, kan belok-belok gitu kalau politik gitu. Sama-sama 4 gitu. Jadi kalau politik memahaminya gitu, bukan eksak. Iya. Jadi gitu, menurut Prof bisa bagus, bisa buruk. Bisa gitu. Bagus, bisa buruk. Tergantung pada karakter dasarnya ya. Karakter dasarnya seperti apa? Kan dari track record ya bisa dilihat orang.